Persenta bisa maju ya. Nggak bisa dimajuin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa malam hari ini saya diperkenankan untuk bertemu dengan para sahabat dan teman-teman di channel Z Motion Official. Apa kabarnya Anda semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurangan suatu apapun. Sembari menikmati suasana istirahat bersama keluarga menjelang akhir dari tahun 2022 Masehi atau Miladiah, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan tentu saja kebahagiaan yang luar biasa. Malam hari ini izinkan saya Zen Mohsin untuk menemani istirahat malam Anda semuanya, para sahabat-sahabat dan teman-teman, baik yang ada di seluruh kota Pontianak, di Kalimantan Barat, kemudian di negara-negara kawasan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan kemudian saya sapa seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu setia di channel ini, baik yang ada di Saudi Arabia, Mesir, dan beberapa negara-negara tertentu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang luar biasa untuk kita semuanya, dan tentu bahwa kesehatan ini hendaklah kita syukuri, karena semakin kita bersyukur terhadap karunia Allah, maka niscaya Allah akan menambahkan semuanya ini. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Z Motion Official, obrolan kita malam hari ini agak ringan-ringan berat sedikit ya. Karena biasanya ada sebuah fenomena menarik, tapi sekaligus juga menyedihkan buat kita semuanya. Termasuk dalam beberapa video saya beberapa waktu belakangan ini yang menyoroti tentang adanya aksi teror yang terjadi di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Bahwa kemudian malam ini kita akan membincangkan itu, nggak usah gopoh ya, nggak usah khawatir, karena kita membicarakan menggunakan nalar dan akal sehat yang baik, serta tentu menggunakan dengan terminologi agama yang baik. Bahwa Rasulullah Muhammadin SAW membangun peradaban keberagamaan, membangun peradaban sosial masyarakat yang ada di kota Mekah dan Madinah. Padahal pada awal mulanya bangsa-bangsa Arab Quraisy yang ada di Makkah dan bangsa-bangsa yang ada di kota Madinah pada awalnya nyaris tidak mengenal sebuah peradaban yang baik. Dalam konteks mereka tidak mengenal ajaran tauhid yang baik dan benar sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail. Nah, dalam pada perjalanan waktu kemudian ketika Rasulullah SAW hadir pada awal abad ke-6 Hijriah, sebagaimana Rasulullah itu lahir pada tahun 571 Masihiyah, atau setelah hampir kurang lebih 600 tahun sepeninggal Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Pertama yang digagas dan dibangun oleh Rasulullah itu adalah memperkenalkan akidah, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan tentang agama monoteisme atau keesaan Allah. Maka kemudian masyarakat Arab yang tidak terbiasa dengan monoteisme, tidak terbiasa dengan ajaran tauhid, menjadi kaget. Karena ternyata ilah atau Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka. Dan kemudian pada perkembangannya Rasulullah SAW tidak hanya sekedar membangun kehidupan spiritual secara pribadi antara personal, antara pribadi dirinya dengan Allah semata. Tapi Rasulullah juga membangun sebuah masyarakat sosial yang sangat luar biasa baik, sangat dinamis. Kemudian yang paling penting bahwa Rasulullah SAW membangun kebersamaan, walaupun masyarakat Madinah pada kala itu tidak semuanya adalah beragama Islam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, dan bahkan ada agama-agama pagan, agama yang masih menyembah kepada hal-hal lain. Nah, kemudian pada gilirannya pasca masuknya Islam ke beberapa
beberapa negara dan kawasan, ini menjadi sebuah angin segar bagi peradaban umat. Ternyata Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu membawa membawa udara keteduhan, udara kesejukan, di mana Rasulullah sangat menghormati kemanusiaan dan menghormati perbedaan-perbedaan. Nah, malam hari ini izinkan saya menyapa sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, sahabat-sahabat dan teman-teman? Silakan yang mau bercerita malam hari ini. Setelah beberapa bulan kita tidak bertemu melalui channel istimewa ini. Nah, izinkan dan saya mengizinkan saudara, sahabat-sahabat untuk saling bertegur sapa di channel ini. Silakan memberikan komentar, like, and share. Silakan di komen acara kita malam hari ini, kemudian dibagi, mungkin dengan berbagi insya Allah akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi sesama. Kenapa saya menyatakan bahwa channel ini adalah Islam Wasatiyah atau dakwah Wasatiyah, Islam garis tengah. Yang dimaksud dengan garis tengah, kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kepada ekstrem kanan, juga tidak kepada ekstrem kiri. Karena kita tetap mengacu kepada sumber-sumber sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni bersumber kepada Al-Quran dan tentu saja kepada sunnatun nabawiyah, sunnah Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang ada di kota Pontianak, yang ada di seluruh Kalimantan Barat, seluruh provinsi-provinsi di Indonesia, dari belahan barat, mulai dari Pulau Sabang sampai yang belahan paling timur sekali, ini Pulau Merauke. Apa kabarnya yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, Jakarta, dari Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan seterusnya sampai kepada belahan timur, ada Sulawesi Selatan, sampai ke Jayapura sana. Apa kabarnya pada malam hari ini? Terjadi perbedaan waktu. Kalau kami di wilayah bagian barat, insya Allah pada saat ini ada perbedaan waktu kurang lebih malam ini jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 kurang sedikit. Di bagian tengah mungkin sudah jam 10 dan di belahan timur sudah kurang lebih jam 11. Bagi sahabat-sahabat dan teman-teman, saya doakan yang sudah hadir di channel ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebahagiaan, dan Allah berikan keberlimpahan rezeki yang tiada henti, dan mudah-mudahan hidup kita semakin bermakna dan semakin berbahagia. Bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah hadir di channel ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, ahlan wa sahlan bi qudumikum. Selamat datang di channel ini dan semoga kita bisa berbagi. Ada pertanyaan yang sangat menggugah untuk saya jawab malam hari ini. Apa kabarnya sahabat Sofyan Afandi? Sehat selalu Kiai, ikut ngaji Kiai, salam hadir dari Samarinda. Masya Allah. Apa kabarnya Samarinda? Semoga Kang Sofyan, Mas Sofyan, Bang Sofyan beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Dan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang mau ikut hadir pada malam ini, silakan komentar dan silakan di-share. Dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kemudian apa yang kita bicarakan pada malam hari ini senantiasa menjadikan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dan teman-teman, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan irhab, pengeboman, terorisme yang mengatasnamakan bla 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 bla. Islam itu adalah agama yang sangat cinta damai. Kata teror itu mengacu kepada kata teror itu kata kerja. Jadi sebuah perilaku atau perbuatan yang menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa was-was, dan bahkan rasa takut kepada orang lain, itu disebut dengan teror. Nah, kemudian ketika ditambah dengan kata isme sebagai bentuk akhiran, itu mengacu kepada perilaku seseorang yang melakukan sebuah perbuatan dengan maksud untuk menakut-nakuti, menimbulkan rasa cemas dan rasa takut, itu disebut dengan terorisme. Nah, ada sebagian di antara orang-orang yang melakukan aksi-aksi tertentu, entah itu namanya aksi pengeboman atau apapun namanya, kemudian berusaha membenarkan tindakannya dengan kemudian membawa dalil-dalil agama sebagai bentuk pembenaran dan untuk menarik simpati bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Bahwa kemudian mereka mengusung kata jihad. Nah, kata jihad itu adalah semangat untuk berjuang membela agama.
Tetapi makna jihad itu tidak bisa kita persempit. Kalau makna jihad itu dipersempit, maka dia adalah qital. Makna jihad yang dipersempit adalah peperangan. Tetapi makna qital yang sesungguhnya, makna peperangan yang sesungguhnya itu bukan hanya saja di medan perang, tetapi kemudian mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa peperangan itu bukan hanya sekedar di medan perang, tetapi peperangan kita hari ini mengacu kepada peperangan moralitas, peperangan ilmu pengetahuan, apalagi kemudian hari ini bahwa perang kita entah itu perang pengetahuan, perang teknologi, bahwa yang paling penting adalah bagi kita umat Islam adalah jangan kemudian kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang kemudian seakan-akan bahwa tindakannya paling benar. Contoh, bahwa sebagian yang kita baca di beberapa media ataupun ketika kita bertemu dengan orang per orang, dengan kelompok per kelompok yang kemudian menggugat tentang bangsa ini yang tidak bersumber kepada konsep syariah. Baik, sebelum kita lanjut, ada Ni Muslimah. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat walafiat dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Anda beserta keluarga pun juga sedemikian rupa. Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Salam untuk semuanya. Bahwa kemudian Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang senantiasa mencerahkan, agama yang sangat solutif. Nah, ketika ada seorang per orang atau kelompok per kelompok yang merasa bahwa ide dan pikirannya sudah tidak sesuai, kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai, dan kemudian ada upaya agar tindakannya itu benar atau dibenarkan atau setidaknya difikirkan benar oleh orang lain, kemudian dia membawa dalil dan dalih-dalih agama. Nah, ini berbahaya. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fis-silmi kaffatan. Masuklah kalian dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Makna kesempurnaan itu sendiri, bukankah Islam itu sudah sempurna? Taib. Karena Allah sudah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Baik, kemudian sebelumnya saya sapa juga apa kabarnya Johor Din Linda. Assalamualaikum, selamat malam, semoga Allah senantiasa memberkahi Anda sekeluarga di Johor. Kemudian ada Apalah Daya. Assalamualaikum, sehat selalu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sandai. Sandai itu Ketapang ya. Apa kabarnya Anda malam ini? Semoga Allah merahmati Anda. Kemudian ada Ni Muslimah. Amin Allahumma amin. Makasih doanya Ustaz. Sama-sama. Baik. Nah, kemudian yang paling penting hari ini adalah bahwa bangsa ini baik-baik saja. Bangsa Indonesia baik-baik saja. Kenapa saya katakan baik-baik saja? Ada orang kemudian yang menggugat bahwa hari ini umat Islam dizalimi. Kalau kita bertanya umat Islam yang mana yang dizalimi, kita ambil paling mudah saja. Kalau kita hari ini sedang dizalimi, tentu umat Islam yang mayoritas, yang kurang lebih 80% ini, dari 272 juta, saya ingatkan, dari 272 juta penduduk Indonesia, 80%-nya adalah Muslim. Berarti setidaknya ada 220 juta itu Muslim. Berarti kurang lebih 50 juta itu non-Muslim. Entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Konghucu, entah itu Kristen, ataupun apapun namanya, Katolik, ataupun namanya, itu kurang lebih 50 juta. Kalau kita merasa bahwa umat Islam di Indonesia ini sedang dizalimi, pada posisi yang mana ya? Pada kasus yang mana? Alhamdulillah sampai hari ini saya sebagai Muslim di Indonesia itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya dapat melaksanakan ajaran dan keyakinan saya sebagai seorang Muslim dengan baik-baik saja dan tidak ada kendala. Nah, terkecuali di dalam persoalan politik. Nah, saya tidak masuk pada wilayah itu. Saya tidak paham itu. Tapi yang jelas bahwa kita umat Islam di Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia hari ini, insya Allah sedang baik-baik saja. Ya, jangan sampai kemudian apalagi ke depan kita akan menghadapi berbagai macam gawai-gawai besar menyangkut tahun-tahun politik konon, kata orang pintar ya, tahun 2023 sampai 2024. Jangan sampai kita ini semuanya kemudian ada kecenderungan untuk begini dan begitu. Tetaplah menjadi Muslim yang baik, tetaplah menjadi warga negara yang baik. Kita jangan terpengaruh kepada tindakan-tindakan yang ceroboh, tindakan-tindakan yang tidak bermoral, kemudian mengatasnamakan agama. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan kita semuanya kesehatan, kebahagiaan, dan tentu kemudahan dalam setiap urusan dunia akhirat kita. Baik sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang ada di channel ini, tentu di momen yang sangat istimewa ini, dengan segala hormat saya mohon izin dan meminta kepada sahabat-sahabat dan teman-teman untuk dapat menghidupkan channel ini, karena dalam 2 bulan terakhir ini channel dakwah kita di Zen Motion Official tengah menghadapi sebuah kendala, dan ini tentu, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat dakwah saya di media ini. Tentu itu juga tidak terlepas dari doa sahabat-sahabat dan teman-teman, dari dorongan, dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah nasihat-nasihat baik. Kalau selama ini saya memberikan nasihat kepada sahabat dan teman-teman, ada masanya saya harus dinasihatin. Baik. Maka saya punya kebiasaan itu, dalam setiap 1 bulan saya tidak memenuhkan jadwal khutbah saya. Dalam 1 Jumat saya membiasakan diri untuk mengosongkan 1 jadwal. Ketika saya ditanya, kenapa Ustadz tidak menerima jadwal pada minggu sekian, pada Jumat yang kesekian, saya jawab, selama ini saya selalu menasihati orang. Terus waktunya saya dinasihati itu kapan? Jadi tentu penting bagi saya untuk dinasihati. Kalau selama ini saya selalu menasihati sahabat-sahabat dan teman-teman, nah ada masanya di mana saya minta dinasihati. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat malam dan selamat berdakwah. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam saudaraku Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin kepada Anda, dan doakan saya untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Karena mengajak manusia ke jalan Allah itu saya yakin adalah sebuah perkara yang mulia. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang saya lakukan selagi saya niatkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menuntun dan membimbing saya. Termasuk malam hari ini saya menyempatkan waktu untuk dapat hadir bertemu dengan sahabat-sahabat dan teman-teman yang saat ini tengah menonton acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah ilmu yang manfaat, menjadi sebuah kebaikan, dan saya persilakan untuk bertanya. Baik, kalau Anda tidak mau kirim-kirim salam atau bertegur sapa melalui media yang insya Allah manfaat ini, saya persilakan sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ringan-ringan saja ya. Jangan tanya matematika sama saya. Saya sangat tidak paham matematika. Yang saya tahu 1 tambah 1 saja. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman, saya mohon maaf ada sebagian yang komen kemarin, Pak Ustaz, saya ini suka dengarkan dakwah Ustaz, tapi acap kali saya menghadapi kendala kalau Ustaz dah pakai bahasa daerah. Itulah saya mohon maaf, itulah kelemahan saya. Ya, itulah kelemahan saya. Tapi insya Allah setiap dakwah saya akan mempergunakan bahasa Indonesia, karena memang insya Allah kita adalah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi martabat berbahasa. Kenapa beberapa waktu yang lalu ada video-video yang menggunakan bahasa daerah? Karena biasanya video itu diambil di saat kita dakwah di daerah-daerah tertentu yang memang begitu sulit untuk memahami Indonesia secara baik dan benar. Ya, jadi itu jawaban saya, bukan jawaban ngeles. Tapi memang biasanya ya Umi ya, saya dampingi istri saya itu lagi di sana itu. Assalamualaikum Umi. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman, kalau saya itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa daerah tertentu, karena memang ada kecenderungan para jamaah biasanya protes, Ustadz, tolong pakai bahasa daerah kami Ustadz. Saya berangkat ke daerah yang berbeda, minta lagi, Ustadz, bisa nggak pakai bahasa saya? Biasanya saya ganti lagi. Jadi insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk mencarikan cara yang terbaik, dan insya Allah kita akan berbahasa Indonesia semata, dan walaupun ada campuran tidak banyak. Sahabat-sahabat dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini indah, hidup ini sangat mudah. Sekali lagi, hidup ini sangat indah dan hidup ini sangat mudah. Jangan dipersulit lagi, karena sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kita semuanya. Karena di dalam ayat tertentu Allah menggunakan kalimat fa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik setiap kesulitan, di balik setiap kepelikan hidup, Allah menyiapkan kemudahan di dalamnya. Allah menyiapkan kemudahan di dalamnya artinya apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla wa Ala selalu
memberikan sesuatu kepada hambanya itu adalah yang terbaik. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha rahman, yang maha rahim? Bukankah Allah itu adalah zat yang maha sempurna? Bukankah Allah itu adalah zat yang maha baik kepada kita? Sebesar apapun, seperti apapun keadaan kita hari ini, Allah tetap memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah tetap melihat kita dengan pandangan kebaikan. Bahkan seandainya hari ini, malam ini kita termasuk orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah tidak menatap kita dengan kebenciannya dahulu, tetapi Allah memanggil kita dengan pandangan, melihat kita dengan pandangan kasih sayang, dan memanggil kita dengan panggilan ampunan. Jadi terima kasih yang sudah hadir malam hari ini, dan silaturahim ini insya Allah sangat bermanfaat. Apa kabarnya? Rohan ikhlas, alhamdulillah terbaik Ustaz. Semoga Allah merahmati Anda. Rohan ikhlas. Kemudian ada Ayah Reza, selamat malam Pak Ustaz, selamat malam juga. Apa kabarnya malam hari ini sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah hadir? Baik. Kemudian kemarin ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan tentang anak ya, anak kepada ibu. Pertanyaannya seperti apa? Gimana kalau orang tua itu tidak mengaktifkan diri merawat anaknya baik-baik, apakah kita patut tetap yang terdurhaka jika berbuat jahat kepada ibu? Baik. Allah memberikan jawaban yang indah di dalam Al-Quran ketika seandainya orang tuamu itu, kata Allah, mengajakmu kepada perilaku syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah tingkatan dosa yang paling tinggi loh. Ya. Tingkatan dosa yang paling tinggi. Tapi jawaban Allah sangat indah. Jika seandainya orang tuamu itu mengajakmu kepada perbuatan syirik kepada Allah dan kau tidak tahu ilmu akannya, maka jangan patuh. Jangan patuh saja. Akan tetapi bergaullah. Akan tetapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Akan tetapi walaupun keadaan orang tuamu itu sedang dalam keadaan syirik kepada Allah dan mengajakmu syirik kepada Allah, bergaul saja dengan mereka dengan baik-baik saja. Dalam konteks kemanusiaan. Bagaimana jika seandainya orang tua, itu kemudian tidak memberikan yang terbaik bagi anaknya? Apakah anak masih punya kewajiban untuk berbakti? Bukankah berbuat baik itu adalah perintah Allah? Baik, saudaraku, bukankah berbuat baik itu adalah perintah Allah? Kita berbuat baik tidak harus dinilai oleh siapapun. Atau kita pengen dinilai, oh si A, si B itu berbakti kepada orang tuanya. Berbuat baik tidak harus ditentukan oleh orang lain. Tetapi hebatnya Rasulullah SAW itu begini ya. Yang pertanyaan kemarin saya lupa namanya. Hebatnya Rasulullah SAW itu begini, ketika memberikan contoh. Kalau kita berbuat baik atau orang berbuat baik, kemudian kita membalas kebaikan orang lain itu baik, itu biasa. Ya, orang lain berbuat baik, kemudian kita membalas baik, itu biasa. Atau kita berbuat baik, orang lain membalas dengan baik, itu biasa. Tetapi ketika orang lain berbuat jahat, orang lain berbuat buruk, tapi kita membalasnya dengan kebaikan, itu hebat. Dan bukankah itu contoh Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah itu dijahatin oleh orang lain, dibeginiin oleh orang lain, tapi Rasulullah tidak membalas dengan kejahatan. Justru keburukan orang itu, Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Mungkin itu menjadi bagian dari hidayah untuknya. Ya. Kemudian Assalamualaikum, ada Mansur Bravo. Sehat selalu Ustaz, sepakat nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya tadi malam Kang Mansur ini tidak hadir di kajian fakih ya. Ada Maryam Al-Rizki, Assalamualaikum Kiai, saya mohon doakan semoga tekah hajat. Wah, subhanallah, ini bahasa daerah saya ini. Ada Mursyidi Murni, Allahu Akbar, mantap. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Anda saudaraku Mursyidi. Ada Maryam Al-Rizki, saya doakan semoga Allah merahmati Anda dan Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Semoga Allah merahmati Anda. Ya, semoga Allah merahmati Anda semuanya yang hadir malam ini. Baik, ada itu tadi. Kalau seandainya, naudzubillah wala'iyadzubillah min dzalik, ada orang tua yang jahat, apakah kita masih pantas untuk berbuat baik? Berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Walaupun orang tua kita tidak sesuai dengan harapan kita, biarlah mereka. Itu urusan mereka dengan Allah.
boleh jadi dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita yang seperti itu, Allah membukakan pintu hati bagi dirinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada saudaraku Rohan Ikhlas, amin Allahumma amin. Kemudian ada Gus Lihandian, assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Maryam Al-Diski, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adalah Abdullah Saikoja, semoga bermanfaat bagi semuanya Pak Ustaz. Terima kasih saudaraku Abdullah. Semoga saudaraku Abdullah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kegampangan. Sekali lagi, bahwa channel kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang menghadapi sedikit problem. Jadi dimohon dengan kerendahan hati untuk kembali membagikan video ini, membagikan video streaming kita ini. Semoga dengan membagi video ini dapat menjadi berkah bagi kita semuanya, menjadi barakah bagi kita semuanya. Ada Raja Rimba, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Karan Siregar, Horas Bang, salam dari Medan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam juga Bang Karan Siregar. Di depan rumah saya itu Simanjuntak ya, Simanjuntak sama Sinaga ya. Depan rumah saya itu ada Simanjuntak sama Sinaga. Tapi sahabat-sahabat saya banyak yang dari Arahap sama Nasution. Nah, Siregar juga ada. Baik, salam dari Medan. Bukan dari apa? Salam dari apa? Binjai. Bukan dari Binjai ya. Baik, ada Komarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok. Ustaz, mohon doanya saudaraku yang dirahmati Allah. Saya sangat terkesan ketika menyebutkan kata Lombok, karena Lombok itu bagian dari Nusa Tenggara Barat. Yang saya dengar dari beberapa sahabat dan teman-teman saya, Lombok Nusa Tenggara Barat itu adalah kota 1000 masjid. Berarti menunjukkan bahwa identitas keislaman di sana sangat kuat. Semoga saudaraku Komarun yang ada di Lombok diberikan kemudahan oleh Allah. Dan mengapa teroris itu mesti dimusuhi, Pak? Baik, sebentar ya. Ali bin Fatmu, assalamualaikum Ustaz. Salam silaturahim. Wah, ini kampung saya nampaknya hadir ya. Sehat selalu. Salam sejahtera. Salam untuk semuanya ya, keluarga-keluarga besar saya, abang saya, orang tua awak ya, salam dari saya, adiknya. Baik. Kenapa terorisme itu harus dimusuhi? Sesuatu yang membuat rasa khawatir, sesuatu yang membuat rasa takut dan cemas adalah musuh bersama. Baik. Seseorang yang mendatangkan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan itu adalah musuh bersama, bukan cuma musuh kita. Kenapa harus dimusuhi? Tetapi apakah mereka pantas untuk kemudian kita ajak baik-baik? Sebaiknya kita ajak mereka kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Kemudian assalamualaikum, saya Naharuddin dari bagian si api-api Rokan Hilir. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Masya Allah, semoga Allah merahmati anda. Hayakumullah. Ada Karan Siregar, Pak Ustaz, minta amalan agar anak saya jadi anak yang salihah. Baik, Abang Karan Siregar, bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi terdahulu juga diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada anak yang memang malas untuk sholat, ada anak yang memang dia tak cakap untuk sholat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, atau Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Atau paling mudah ya, ada doa lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi yang lebih gampang, Bang Karan. Sering bacakan salawat untuk anak, sering bacakan doa untuk anak, bacakan dia salawat. Setiap abang melihat anak abang tengah tertidur, bacakan dia salawat, kemudian tiupkan dari kepala sampai ke kaki. Doakan kepada Allah agar hatinya dimudahkan oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah. Taib, seperti itu. Wallahu a'lam, semoga manfaat. Kenapa kemudian tadi Siapa yang di TikTok, Pak? Oh, yang di TikTok juga. Insyaallah ada yang hadir ya. Larikan ke masjid.
Tak paham saya. Di TikTok, yang nonton di TikTok bisa nonton berkah. Oh iya, yang ada di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak fokus. 90 di TikTok. Insyaallah. Hayakumullah ajmain. Semoga Allah merahmati Anda semuanya. Mohon maaf, saya tak nampak pula nih. Silakan boleh tonton, beralih ke Facebook boleh di Zen Motion Official Channel sama. Saya tak nampak pula yang di TikTok. Masya Allah. Semoga Allah merahmati Anda dan Allah berikan kemudahan bagi Anda semuanya. Ya, baik. Kenapa terorisme itu harus dimusuhi? Karena itu tidak sesuai dengan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama sekali tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena tidak sesuai dengan konsep Islam, tentu itu harus kita tolak. Dalam konsep bernegara, kita memiliki kesamaan pandangan bahwa konsep berbangsa kita itu adalah Pancasila, yang merupakan ideologi berbangsa, bukan ideologi agama ya. Bahwa Pancasila adalah ideologi berbangsa. Ada kesalahan berpikir, seakan-akan Pancasila itu ideologi agama. Salah. Pancasila itu hanya mengatur bagaimana dalam tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tata cara beragama kembali kepada keyakinan masing-masing, di mana hak hukumnya sebagai warga negara itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Seperti itu ya saudaraku. Sahabatku dan saudaraku sekalian yang ada di TikTok, terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Semoga Anda dirahmati Allah. Allah mudahkan seluruh urusan Anda. Dan tentu dengan segala kerendahan hati, izinkan saya meminta dengan sangat dan dengan kerendahan hati, silakan di komen, like dan share video-video ini, karena dari 125.000 kurang lebih follower yang ada di Facebook dan ada sekian puluh ribu di beberapa channel, Facebook atau channel kita sedang dalam kondisi tidak sehat. Jadi dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan dengan doa dan semangat serta dukungan dari sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini, Allah berikan kemudahan untuk kita. Dan karena memang tujuan dakwah kita adalah bahwa tujuannya adalah maslahah bagi umat ya. Baik, terima kasih kepada Bang Kalan Siregar. Alhamdulillah, semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz berkah. Sehat selalu Ustadz. Terima kasih saudaraku. Semoga Allah menyehatkan Anda semuanya. Baik, yang masih hadir di channel yang berbahagia ini, bahwa ada pertanyaan lagi tadi. Baik, dari mana aliran terorisme itu muncul? Di setiap negara, di setiap kawasan, tentu memiliki problem sendiri. Ada persoalan-persoalan sendiri. Awal mula di bangsa ini dimulai kurang lebih tahun 48 atau 49. Ketika negara Indonesia itu baru berdiri beberapa tahun, sudah mulai ada yang tidak suka dengan konsep negara ini. Baik, maka kemudian muncullah Kartosuwiryo memproklamasikan DITII, Darul Islam. Punya cita-cita besar untuk mendirikan sebuah bangsa di negara ini dengan konsep khilafah Islamiyah. Dari mana awal muncul itu? Munculnya pikiran ini adalah dari kelompok-kelompok yang tidak sefaham, yang tidak sepakat tentang dalam konsep kehidupan berbangsa dan negara. Itu di Indonesia ya. Tapi bukan cuma terorisme itu yang dimunculkan oleh kelompok sempalan yang menamakan dirinya DITII. Di ujung sana juga ada namanya, di Maluku dulu ada namanya Republik RMS. Namanya RMS. Kemudian di beberapa tempat dan beberapa kawasan itu termasuklah di beberapa negara seperti di Filipina, kita kenal dengan gerakan Moro ya, di Mindanao. Kemudian di Thailand bagian selatan. Kemudian kita beranjak ke wilayah timur tengah atau ke Syarqul Awsat. Sebelah sininya ada Afghanistan, daerah konflik. Di sana ada Pakistan. Di beberapa kawasan negara-negara tertentu itu ada kelompok-kelompok yang memang tidak sepakat terhadap keadaan.
Maka muncullah ide-ide ini, ide yang ada di Indonesia, orang-orang yang berpikiran di Indonesia itu, yang menghadapi problem yang sama, kemudian bertemulah. Seperti bertemu di Afghanistan, di Pakistan, dan kemudian isu-isu internasional yang kemudian digiring, dibawa menjadi isu lokal di negara kita ini. Kesamaan pandangan, kesamaan persepsi tentang konsep khilafah itu kemudian diusung rame-rame. Nah, sebenarnya awal mula kemunculan dari terorisme atau akar terorisme itu adalah pertama, karena persoalan ideologi. Entah itu ideologi agama, entah itu ideologi politik. Kemudian yang kedua, kesenjangan ekonomi. Tetapi kemudian patut untuk kita pahami bersama. Ada yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia ini harus ada perubahan yang sangat mendasar. Perubahan mendasarnya adalah dengan gerakan yang sangat Spartan, dengan gerakan-gerakan yang memang harus cepat dan segera, yang disebut dengan revolusi. Di bangsa ini teror itu bukan hanya ditimbulkan oleh kelompok-kelompok berafiliasi kepada keyakinan agama tertentu, tetapi keyakinan politik, ideologi politik juga pernah ada di bangsa ini. Ada PKI pernah di Indonesia, tahun 48 pernah berontak. Kemudian tahun 65 pernah terjadi revolusi. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini masih ada di bangsa ini. Nah, tapi seberapa besar? Nah, itu yang tahu tentu sahabat-sahabat dan teman-teman di BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, bagaimana dengan sikap kita hari ini? Sikap kita sebagai seorang muslim bahwa menyatakan Indonesia itu sebagai negara dan punya kewajiban bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia itu menjadi sangat penting. Persoalan afiliasi politik itu biasa, saya nggak paham politik ya. Tetapi biasa ini digembar-gemborkan, kemudian dicari cara bagaimana kemudian mereka bisa menjadikan Indonesia itu rusak. Kalaupun memang tidak bisa membentuk sebuah konsep negara, minimal buat rusak dulu. Nah, sementara ajaran Islam bukan merusak. Ajaran Islam itu adalah kedamaian. Kalau orang berpikir cermat, orang berpikir sehat dan normal, Islam itu mengajarkan kepada kedamaian, bukan keributan. Islam itu kalau ada yang ribut itu suruh damaikan. Ini kan pemikiran terbalik, ya. Jadi akarnya itu bisa karena akar ideologi yang berbeda, entah itu ideologi agama atau apapun namanya. Kemudian boleh jadi karena kesenjangan sosial. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, bahwa malam hari ini saya sangat berbahagia sekali karena saya sudah lama tidak bertemu. Sudah berapa menit, Fahad? Sudah berapa menit waktu kita? 37 menit waktu kita malam hari ini. Assalamualaikum Makci Halimah Sejali Gobil. Terima kasih Makku Makci. Saya malam ini serta pula dengan isteri saya tercinta. Itu di sebelah sana tu. Makci ya, Makci Halimah. Makci Halimah. Ada Makci Halimah itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini negara bahagian Kucing hadir juga. Ya, saya dengan istri saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makci Halimah. Semoga Makci Halimah dan Makci Cik Ugu Rabaah ya. Titip salam untuk istri. InsyaAllah. Salam balik pula dari istri saya, Makci Halimah. Istri saya juga hadir malam ini ya. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, bukankah Islam itu mengajarkan bagaimana kemudian kehidupan sosial kita itu menjadi baik, membentuk kehidupan sosial sebagaimana kehidupan Nabi SAW ketika membangun Madinah dengan konsepnya. Konsep Madinah itu adalah konsep tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Makna toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahwa persoalan agama itu diurus masing-masing, tetapi bagaimana membangun konsep sosial itu harus bareng-bareng. Sama dengan halnya kita membangun negara ini, yuk bareng-bareng menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, menjaga kebersamaan. Mari kita rawat perbedaan, kita rawat kebinekaan ini,
kita rawat perbedaan ini agar kemudian ada nilai yang lebih manfaat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla sudah mengingatkan kita bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebenaran dan takwa, tapi jangan pernah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tercela. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya bahagia bersama istri tersayang. Terima kasih Makcik Halimah. Semoga Makcik Halimah dan sahabat-sahabat serta para jamaah, insyaallah nanti Makcik Halimah kita di penghujung bulan 1 ya. Saya beserta istri dan rombongan insyaallah di penghujung bulan 1 ke Malaysia lagi, ke Kuching. Karena minta doa restu dari Makcik Halimah, insyaallah bulan 1 awal insyaallah saya beserta istri nak melaksanakan umrah. Sekaligus saya minta doanya kepada para jamaah, sahabat-sahabat dan teman-teman, semoga saya diberikan kemudahan dan kelancaran umrah beserta istri. Dan insya Allah nanti saya doakan sahabat-sahabat dan teman-teman, dan sekarang saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah semuanya, amin. Kemudian ada Sumarsono Triwidikdo. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Tausiah dari Ustaz selalu menambah ilmu kita, terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Baik, sebelumnya ada Dedi Rahmat Tanjung. Amin ya Allah. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Allahumma yassir lana ziyaratan. Allahumma yassir lana ziyaratan. Allahumma yassir lana ziyaratan li baitil haram wa ziyaratan li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan untuk ziarah, berkunjung ke Bait Haram dan berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad Ali Musa Stawasil. Amin. Baik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Orang tua semasa hidup mudah. Bila mak kita kurang sihat, kita tinggal datang kepada mak kita. Mak, yuk kita datang ke hospital, kita datang ke dokter, kita datang ke medisin, kita beli ini, beli itu biar mak sehat atau biar bapak sembuh. Tapi bila mana atau bila masa di saat orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana caranya kemudian kita berbakti kepada orang tuanya? Ada seseorang itu datang dari Bani Salimah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah..." Baik makcik, ada seorang bertanya kepada Rasul dari Bani Salimah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masihkah bisa saya berbakti kepada kedua orang tua saya sementara kedua orang tua saya sudah wafat ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Baik, kata Rasulullah, boleh kamu lakukan. Yang pertama, pesan Nabi bagi orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan kita semua, ternyata kita diperkenankan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, as-salatu alaihima. Makna salat ini dalam makna ta'wil hadisnya berbeda. As-salatu alaihima bisa bermakna mendoakan keduanya. Kenapa? Karena bukankah salat itu secara lughah ad-du'a. Salat itu adalah doa. Nah, tetapi dalam makna yang berbeda, dalam takwil hadis yang berbeda, as-salatu alaihima adalah ketika orang tua kita sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, meninggalkan kita, tentu kewajiban pertama bagi orang yang berada di sekitarnya yang masih hidup adalah mensalatinya. Jadi ada dua makna takwil hadis ini. Dan bukankah di dalam salat kita itu ada doa kepada orang tua yang sudah wafat? Maka kata Nabi, as-salatu alaihima. Kemudian yang kedua, wal istighfar wa istighfarul lakuma. Mendoakan mereka yang sudah wafat, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghra. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, dan berikanlah tempat yang terbaik di sisimu. Yang ketiga kata Nabi, wa infadu ahdihima. Yang ketiga kata Nabi, kalau engkau sudah ditinggalkan emak bapak, kalau sudah ditinggalkan kedua orang tuamu yang sudah wafat, nomor 3 amal soleh yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tuamu adalah wa infadu ahdihima, adalah memenuhi janji dan nazar kedua orang tuamu bila masa hidupnya. Mungkin semasa hidup orang tua kita pernah berniat atau bernazar, ya Allah,
saya bernadar, saya berniat saya ingin menyumbang untuk membangun masjid. Tiba-tiba orang tua kita wafat dan belum sanggup melakukan itu, maka janji itu sebaiknya kita penuhi. Ada orang tua kita yang dulu mungkin berniat haji tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji karena keburu wafat, maka boleh dibadal haji. Ketika orang tua kita berniat untuk melaksanakan umrah tapi keburu wafat, maka boleh dibadal umrah. Sangat mudah. Kemudian yang keempat kata Nabi, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Bersilaturahim, menyambung silaturahim. Ketika orang tua kita wafat, mak bapak kita sudah lama meninggalkan kita, tentu orang tua kita punya keluarga, punya sahabat, punya kerabat, punya tetangga, maka kita sambung silaturahim itu, karena silaturahim itu adalah bagaimana cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah silaturahimi, menyambung kasih sayang, menyambung kebaikan di antara sesama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada anak yang sudah wafat orang tuanya, yang nomor 4 adalah berbakti kepada mereka dengan cara menyambung silaturahim. Yang ke nomor 5 yang terakhir kata Nabi, wa ikramu sadiqihima. Yang nomor 5 adalah memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tuamu. Tentu selagi masih hidup, insya Allah orang tua kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, di mana sahabat dan teman-teman itu masih hidup, kita datangi. Assalamualaikum Pak Ci, Assalamualaikum Pak Long, Assalamualaikum Pak Lek, Assalamualaikum Pak Dek, Assalamualaikum. Nah, ketika kita mendatangi kedua sahabat atau sahabat-sahabat orang tua kita, memuliakan sahabat orang tua kita, menunjukkan bahwa kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita sudah wafat. Berarti pahalanya akan Allah sampaikan kepada mereka, insya Allah. Maka itu adalah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membiasakan diri melakukan perbuatan baik kemudian nanti dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala, dan pahala dari orang yang melakukan itu tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan. Setelah lama saya tidak tidak bertemu melalui live streaming ini, baik melalui Zen Motion Official di Facebook, kemudian yang ada di TikTok ya, ada di TikTok, kemudian ada di Snack Video, nggak ada. Yang ada di TikTok, boleh di Facebook, nanti ada di YouTube juga ya, tapi tidak streaming YouTube ya. Baik, kita cuma streaming 2 channel saja, di Facebook dan di TikTok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Saya beserta istri saya, Umi Kizwa, Ibu Mia Sumiati Ja'far, insyaallah di awal-awal bulan Januari 2023 akan melaksanakan ibadah umrah. Doakan kami diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap apapun yang kami lakukan, karena memang kami berniat adalah untuk memakmurkan masjid Allah, memakmurkan dakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan istri, dan saya doakan para jamaah, para teman-teman dari seluruh sahabat-sahabat yang biasa hadir di channel ini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitul Haram dan berkunjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan terakhir untuk Makcik, Ustaz, bila datang ke Kuching bersama istri, insyaallah Makcik, saya beserta Umi Kizwa, Umi Mia insyaallah di penghujung bulan Januari 2023 kami bisa hadir insyaallah. Karena memang sekarang terkendala untuk keberangkatan ya. Kemudian doakan Makcik, suami dan anak-anak cucu Makcik menjadi tetamu Allah, Masya Allah, sama dengan harapan dan doa sahabat-sahabat dan teman-teman yang lain. Alangkah indahnya menjadi tamu Allah, yang menjadi tamu istimewanya Allah ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saya doakan untuk semuanya, para sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini. Terakhir, jangan lupa hidupkan kembali channel kita ini. Silakan like, komen, dan share. Silakan di like, kemudian kasih komentar, kemudian dibagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat kita. Dan insyaallah kita akan hadir bila masa agak Fahad, bila masa agak kita hadir nih bila masa Sabtu Minggu besok malam, Sabtu mungkin ya Umi ya, hari Sabtu lagi insyaallah kita hadir.
Semoga Ustaz serta istri mendapat umrah yang mabrur. Subhanallah. Terima kasih atas doa indahnya. Dan semoga Anda semuanya juga yang selepas melaksanakan haji, yang telah melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan haji yang mabrur. Dan yang selepas melaksanakan ibadah umrah semuanya menjadi umratan ma'murah. Hayakumullah ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.